Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan memulai pelajaran ekonomi, yaitu membahas tentang perpajakan di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah dengan balas jasa tidak langsung. Disebut tidak langsung di sini berarti pajak yang kita terima atau pajak yang diterima oleh pemerintah, kita tidak akan merasakan imbal baliknya atau balas jasa dari pemerintah secara langsung. Contohnya yang langsung itu misalkan kalau kita masuk jalan tol, kita menikmati jalan tol setelah kita bayar, atau kita membayar token listrik, setelah kita bayar kita langsung merasakan manfaat dari listrik yang kita bayar tersebut. Tetapi kalau pajak itu sebaliknya, setelah kita bayar kita belum tentu menikmati hasilnya, atau walaupun menikmati hasilnya kita menikmati dalam bentuk yang lain. Tujuan dari pajak itu adalah satu, membiayai pemerintahan ya, yang kedua adalah sebagai instrumen fiskal. Kita sudah bahas fiskal sebelumnya. Jenis-jenis pajak itu sekarang ada dua, yaitu pajak pusat terdiri dari PBB, PPN, PPNBM, dan PPH. Pajak pusat itu maksudnya adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten kota maupun oleh pemerintah provinsi. Contoh-contohnya adalah ada pajak reklame, ya, pajak billboard, pajak iklan, dan lain-lain. Ada pajak kendaraan bermotor, motor, mobil, forklift, kendaraan laut, kendaraan udara, dan kendaraan lainnya. Terus pajak parkir, pajak hotel dan restoran, pajak tempat rekreasi, pajak pertambangan, dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis pajak. Kita akan bahas pajak yang pertama, yaitu menghitung pajak bumi dan bangunan. Bapak akan memberikan satu contoh soal saja supaya kita bisa mengerjakan berdasarkan soal ini. Pak Tony memiliki lahan seluas 7.500 meter persegi. Jadi si Pak Tony itu memiliki lahan seluas 7.000 meter persegi. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah ruko. 2 lantai rukonya ya, bukan 1 lantai, melainkan 2 lantai. Masing-masing seluas 100 meter persegi. Jadi lantai satunya 100 meter persegi, lantai 2-nya 100 meter persegi. Menurut informasi dari BPN, harga tanah di lingkungan tersebut adalah 2 juta rupiah per meter persegi. Dia punya 7.500, 1 meternya 2 juta. Jadi nanti tinggal dikalikan. Dan NJO PTKP, apa itu NJO PTKP? Nanti kita akan bahas. Di kabupaten tersebut adalah 60 juta rupiah. Untuk membangun ruko tersebut, Pak Tony menghabiskan biaya, kalau dirata-ratakan, dia menghabiskan biaya 5 juta rupiah per meter persegi. Jadi hitunglah biaya atau tarif pajak PBB yang dikenakan atau dilakukan oleh Pak Tony dalam setahun. Jadi kita akan menghitung berapa sih pajak yang kira-kira harus dibayarkan oleh Pak Tony dalam 1 tahun dengan perhitungan seperti ini. Dari soal itu, soal di atas, kita sudah bisa mencari apa yang sudah diketahui dari soal-soal tersebut. Pertama, luas lahan kita tahu tadi ya adalah 7.500 meter persegi. Nah, harga tanahnya atau harga lahan tersebut adalah 2 juta rupiah per meter persegi. Lalu luas bangunannya adalah, karena ini 2 lantai, 2 dikali 100 sama dengan 200 meter persegi. Harga bangunan tersebut adalah 5 juta rupiah per meter persegi. Nanti dikalikan 2, dikalikan 200. Dan NJO PTKP-nya adalah 60 juta rupiah. Mari kita sekarang coba hitung. Oke, ini kita simpan di sini. Kita ambil kertas yang baru. Oke, nah rumus menghitung PBB adalah 0,5% tarifnya ya, dikali 20% dikali NJOP KP.
Apa itu NJOPKP? Nanti kita akan bahas. Kalau lebih atau kurang dari 2 miliar. Jadi kalau kurang dari 2 miliar harga rumah dan bangunan tersebut dan tanahnya, berarti tarifnya adalah 0,5% dikali 20%. Sedangkan kalau harganya sama dengan 20 miliar atau lebih dari 20 miliar, maka rumusnya adalah 5% dikali 40% dikali NJOPKP. Mari kita hitung. Yang pertama kita akan gambarkan bagaimana denah dari tanahnya Pak Tony tersebut. Kita akan bangun di sini, misalkan ini adalah luas tanahnya beliau, yaitu kita sebut aja 7.500 meter persegi dengan harga 2 juta. Berarti kita akan menghitung NJOP nilai jual objek pajak. Nah, jadi objek pajak ini kalau dijual, kita hitung ya, yaitu untuk tanahnya atau untuk lahannya, yaitu 7.500 meter dikali 2 juta sama dengan berapa? 75 kali 2 15 0 0 0. Nah, jadi harganya adalah 15 miliar rupiah untuk harga dari ini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa luas dari bangunannya. Kita hitung rukonya. Rukonya seluas 200 meter persegi ya, karena atas bawah. Di bawahnya 100, di atas 100. Jadi kalau dia 3 lantai sama-sama 100 jadi 300. Tapi kalau hanya 1 lantai berarti hanya 100 saja. Karena dia 2 lantai, maka semua dihitung atas bawah. 200 dikali 5 juta. Berapa? 2 kali 5 itu 10. Nah, oke, bangunannya saja itu berharga 1 miliar rupiah. Nah, jadi nilai jual objek pajaknya sebesar 16 juta rupiah. Oke, kita sekarang sudah punya bahwa kekayaan Pak Tony sebesar 16 juta rupiah atau NJOP-nya 16 juta rupiah terdiri dari tanah dan ruko. Sekarang kita hitung. Kita masukkan lagi NJOP TKP. NJOP TKP. NJOP TKP itu yang ini tadi. Ya, NJOP TKP-nya 60 juta. Kita masukkan ke sini. Apa itu NJOP TKP? Adalah nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Nah, berarti kalau kita punya kekayaan berupa bangunan dan lahannya sampai kepada angka 60 juta rupiah, maka kita tidak akan dikenakan pajak setelah perhitungan. Kita masukkan di sini 60 juta rupiah. Maka kita kurangi di sini, yaitu 15 miliar 940 juta rupiah. Nah, ini namanya nilai jual objek pajak kena pajak. Ini yang nanti kita akan masuk hitungkan ke rumus yang ini. Kita lihat di sini bahwa jumlahnya adalah 15 miliar 940 juta. Berarti sudah di atas 2 miliar. Maka rumus yang dipakai adalah rumus yang bawah, yaitu 0,5% dikali 40% dikali NJOP KP. Ya. Persennya ini nggak bisa langsung dikalikan ya tanpa ada mengajak kata persennya. Untuk menggampangkan atau memudahkan perhitungan kita, maka persennya itu harus dilakukan juga. Jadi hasilnya adalah 0,5
per 100 dikali 40 per 100 dikali 15.940 juta rupiah. Nah, bagaimana perhitungannya? Silahkan kalian mau memakai kalkulator. Sudah ditemukan? Ya, setelah dihitung ternyata hasilnya adalah 0,002 dikali 15.940 juta rupiah. Berapa? Oke, karena ini nolnya ada 3 di belakang koma, maka kita harus menghapus 3 angka di belakang koma ini, kemudian dikali 2. Nah, maka hasilnya adalah 31.980.000 rupiah per tahun. Nah, inilah yang harus dibayarkan oleh Pak Tony selama 1 tahun kalau dia memiliki kekayaan sebanyak 15 miliar rupiah ini. Ya, silahkan kalian perbandingkan antara soal yang kita buat tadi dengan hasil perhitungannya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan silakan kalian menanyakan langsung di GCR. Nanti tugas yang harus kalian lakukan ada di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.